optimization, sekaligus kita coba praktek sesulit apakah itu. Jadi udah aku siapkan 3 tab ini untuk kita praktek. Bisa langsung kita mulai aja ya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arif, founder dan juga owner dari Data Pustaka. Saya akan memberikan materi tentang SEO atau SEO yang aku namai sebagai SEO ala kadarnya. Soalnya dulu konsepnya atau formulanya itu aku ngawur, tapi konsep dasarnya masih ada. Jadi aku namakan ya udah SEO ala kadarnya aja. Tapi bukan ngawur banget ya. Ngawur tapi terbukti bisa mendapatkan ranking di Google. Sebenarnya ini ada materi minggu lalu, beberapa materi minggu lalu yang kita ulang lagi. Kayak seperti pengertian SEO, ini juga sudah aku jelaskan di pertemuan lalu atau sebulan yang lalu tentang apa sih SEO sebenarnya ya. Secara prinsipal atau secara teori, SEO adalah upaya blogger atau penulis artikel agar artikel atau blognya bisa tembus di page 1 mesin pencari. Dalam hal ini kita membahas tentang Google ya. Contohnya tuh gampang teman-teman. Misal kita menulis tentang apa ya? Data Pustaka. Data Pustaka deh. Vimela. Nah, ini nomor satu ini vimela.com. Berarti ini adalah contoh SEO yang bagus. Ini contoh penerapan SEO di mana penulis ataupun pengelola dari website Vimela ini mencoba untuk menaikkan ranking dari blog Vimela. Jadi ini adalah contoh SEO. Jadi teman-teman misal tanya SEO itu apa sih mas? SEO itu upaya blogger atau penulis artikel agar tulisan atau blognya bisa ada di page 1. Page 1 itu halaman depan gitu teman-teman. Page 1 itu halaman depan. Bentar. Oke. Page 1 nya halaman depan ini namanya page 1. Ini nomor 1, nomor 2 dan sampai seterusnya itu. Jadi secara prinsipal SEO adalah upaya blogger agar artikel atau blognya bisa tembus di page 1 mesin mencari. Pertama ini kita membahas tentang Google. Ini alasan kenapa kita harus memakai SEO. SEO itu gratis. Kita menulis, nggak usah input ini itu, tapi ya nulis aja terus upload gitu aja. Soalnya ini gratis. Asalkan kita punya website, kita punya blog aja, udah bisa gitu ya. Dan ilmu tentunya. Dan ilmu kita akan pelajari hari ini. Lalu yang kedua adalah SEO itu bertahan lama. Meskipun SEO itu terpengaruh oleh algoritma yang dibuat Google, tapi nggak kebanyakan update algoritma itu nggak terlalu mempengaruhi SEO yang kita bangun dari awal. Apalagi SEO yang secara umum nggak melanggar etika dari Google. Kalau pengen yang hard level, sebenarnya SEO itu ada dua teman-teman. SEO yang white hat sama black hat. White hat itu kita menerapkan yang akan kita pelajari habis ini, menerapkan seperti heading, seperti research keyword, pokoknya alami banget lah. Kalau yang kedua, yang black hat itu kita harus PBN ataupun apa istilahnya itu, kita mau mengumpulkan backlink. Backlink itu misal kita punya artikel ya, nah artikel kita kan ada linknya. Nah di artikel yang lain di website orang, link kita itu ditaruh di websitenya orang, itu namanya backlink. Kalau black hat itu backlinknya itu nggak natural, maksudnya di website yang bisa aja diblokir sama Google ataupun website yang terlarang seperti web gambling ataupun website pornografi dan ya pokoknya website yang negatif itulah. Lalu yang kedua mudah ditemukan, ya tinggal kita searching di Google, searching di Yahoo, searching di Bing, nanti ketemu artikel kita. Nggak usah leren nulis website kita, apa misal contoh.com, langsung cari di pencarian, kesuwen, kelamaan. Mending pakai teknik SEO. Tinggal kita ngetik di Google, siapa sih nggak pakai Google saat ini ya kan?
hampir semua orang pasti pakai Google, kecuali anak kecil bahkan pakai Google kok sekarang. Oke, kita lanjut yang poin ketiga. Kenapa kita harus memilih SEO? Bentar. Alasan yang ketiga dalam apa tadi? Mudah ditemukan, udah ya. Berarti alasan yang keempat. Alasan keempat ini tidak gampang. SEO tidak gampang. Perlu latihan, perlu apa ya? Perlu diulang-ulang. SEO itu bukan sesuatu yang sekali latihan langsung bisa. Enggak kayak gitu. Emang susah sih SEO. Tapi kita coba meringkas di kelas hari ini, meringkas tentang kelas SEO ini, kelas nulis blog. Pokoknya kalau aku yang handle teman-teman, itu kelas nulis blog ya. Nanti kalau Mas Amin yang handle, itu kelas nulis buku. Kalau khusus aku, itu nanti kelas nulis blog. Oke. Kita langsung ke penerapan contoh artikel SEO. Ini keyword ya namanya. Nanti kita pelajari di bawah. Misalkan kata kunci yang akan kita bidik adalah cara membuat cerpen personal literatur. Coba kita tulis di Google ya. Ini udah aku tulis, udah aku siapkan. Cara membuat cerpen personal literatur. Kita enter dulu aja. Nah, ini nomor 1 ya. Kayaknya ada pustaka nomor 1, ini ada hybrid writer trainer, lalu ini, dan sampai bawah ini. Nah, ini contoh penerapan SEO, teman-teman. Ini kata kuncinya, nanti kita pelajari di bawah. Dan ini artikelnya ada di halaman depan, nomor 1 boleh. 128.000 ini saingannya, teman-teman. Saingannya ada 128.000 pack atau 128.000 artikel di 10 pack. Ini bisa lanjut banyak lah pokoknya. Kayak gitu ya, secara umum kayak gitu. Jadi contohnya kayak gitu, teman-teman. Contoh artikel SEO itu kayak gitu. Kita nulis sesuatu ada di halaman depan, nah itu artikel SEO. Kalau mau mempelajari secara mandiri, bisa aja pelajari artikel itu, ini karakteristiknya gimana sih gitu. Kita bedah. Nanti kita bedah artikel yang itu ya. Nah, ini contohnya. Kayak tadi yang aku searching ya. Nah, ini pertanyaannya. Gimana sih caranya? Caranya agar artikel kita, blog kita bisa jadi nomor 1 dan konsisten berada di nomor 1 Google. Gimana? Ini ada beberapa step. Mungkin ada 6 kali ya. Ada 6 step. Ya, akan aku bagikan. Yang pertama adalah kita menentukan keyword. Keyword itu kata kunci. Kata kunci utama yang akan kamu tulis di dalam artikel. Ini kayak contoh, aku mengambil contoh review mouse Logitech. Ini adalah kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah review mouse Logitech. Ini diingat-ingat ya, nanti dibuat contoh sampai akhir soalnya. Kita awal ketika kita menulis artikel, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah review keyword. Kok review keyword? Kita menentukan keyword apa yang akan kita tulis. Dan biasanya menentukan keyword itu sesuai dengan blog ataupun niche website atau blog kita. Misal kita blog tentang otomotif, ya udah kita tentukan keyword yang seputar otomotif aja. Jangan terlalu ngabstrak ya. Soalnya blog gado-gado itu kurang disukai Google. Meskipun gampang terindeks itu terdaftar di Google. Tapi secara misal teman-teman nanti dapat iklan, itu iklannya nilainya rendah. Nggak setinggi niche yang tertarget gitu lah. Ini ingat ya, kata kuncinya adalah review mouse Logitech. Yang pertama adalah menentukan keyword atau kata kunci yang akan kita tulis. Kata kunci itu simpelnya kata kunci teman-teman ya. Misal teman-teman ingin menulis di Google, punya permasalahan misal, aku pengen ngerjakan tugas kuliah nih, tugas ekonomi misal. Kok nggak tahu jawabannya? Ya udah aku tulis Google lah.
Nah, itu adalah keyword, contoh penerapan keyword. Apa yang kamu tulis di Google itu adalah keyword yang kamu pikirkan. Nah, biasanya kalau di praktek SEO ala kadarnya, riset yang aku lakukan itu bukan riset menggunakan Google Keyword Planner ataupun apa, tapi riset secara manual. Maksudnya, kita menganalogikan aja. Kira-kira aku punya permasalahan ini, aku nulis apa ya? Yang aku tulis di Google itu apa? Nah, ini contoh penerapan yang kedua, atau step yang kedua tentang riset keyword. Kayak gini. Contohnya tadi, kalian pengen yang manual ataupun pengen yang otomatis. Kalau otomatis, teman-teman bisa menggunakan Ubersuggest. Ini bisa dicari menggunakan aplikasi ini. Ini aplikasi yang lumayan bagus untuk meresearch keyword. Untuk meresearch keyword ini menggunakan aplikasi ini cukup bagus. Atau teman-teman bisa menggunakan Google Keyword Planner. Itu teman-teman harus apa ya, punya akun iklan lah kayaknya ya. Tapi nggak harus sih. Biasanya aku pakai itu untuk research keyword yang ingin aku tulis. Biasanya di situ. Tapi kalau pengen mudah, mending pakai manual aja ya. Kita punya permasalahan apa, sesuai dengan kata kunci di awal tadi, ketika kita menentukan kata kunci, kita menulis apa, itu kita catat. Itu kita catat. Bentar. Nah, kayak gitu teman. Yang kedua adalah stepnya research keyword. Yang ketiga adalah menulis judul. Judul ini penting banget ya. Pentingnya ini penting banget. Keyword yang kamu tulis, kalau nggak dicantumkan dalam judul juga nggak akan mempengaruhi apapun. Semua artikel di depan ini merupakan mengandalkan judul teman-teman. Meskipun nanti artikelnya kurang kurang bagus ya, tapi kalau judulnya mantap sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberikan Google ataupun kaidah-kaidah SEO, ya tetap aja di depan. Hanya ini aja udah di depan. Ini aja udah di depan. Judul itu sangat penting. Aku pernah membuat sebuah research artikel ya, dengan dengan isi yang nggak terlalu bagus, hanya acak-acakan gitu, tapi judulnya diperbagus sesuai dengan apa ya, dengan keyword kita, sesuai dengan target market kita. Ternyata bisa di pack one, meskipun nggak nomor satu, bisa di pack one. Itu contoh penerapan penerapan judul. Jadi judul ini sangat-sangat penting banget malah teman-teman. Jangan sampai membuat judul itu asal-asalan. Kalau di mana? Kalau di sini di di WordPress, kalau teman-teman punya WordPress ya, kalau teman-teman masih pakai Blogger, boleh nih pakai cara ini juga. Kalau di WordPress itu teman-teman bisa install plugin apa namanya, Yoast SEO. Itu lumayan bagus untuk pedoman kita menulis judul. Soalnya ada biru-birunya, ada merah-merahnya, itu kayak apa ya? Batasan kita lah untuk menulis judul yang bagus atau judul yang jelek itu kayak gimana. Misalnya kata kuncinya tadi apa tadi? Review mouse Logitech ya. Ntar, ini kok lemot ini threadnya. Nah, ini kalau teman-teman pakai WordPress ini lebih mudah. Step pertama tadi, ketika menentukan keywordnya udah ketemu, tulis judul, langsung diterapkan. Keywordnya apa nih? Review mouse Logitech. Buruk ya, soalnya belum ada artikelnya. Nah, di sini tulis aja judul sesuai dengan ini. Mohon maaf teman ya, ini hujan di sini. Kalau agak kedengaran bising, mohon maaf ya. Nah, ini judul SEO ini. Nah, kalau udah hijau gini udah bagus teman-teman. Kalau ditambahin sampai banyak gitu ya, kebanyakan, nah itu merah. Kalau dikit juga merah. Kalau dikit juga merah, orange. Jadi harus memenuhi standar.
Oke. Nah, kayak gini. Jadi ketika kita menulis judul, usahakan itu nggak lebih dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usahakan 5 sampai 7 aja. 7 sampai 8 lah. 7 sampai 8 kata. 7 sampai 8 kata. Bisa pakai angka ataupun hanya kata-kata aja. Itu terserah teman-teman. Kalau menurut apa aplikasi Yoasio ini, teman-teman bisa pakai ini 7 ya. 7 kombinasi kata. Itu yang bagus, teman-teman. Oke, untuk judul ini ya. Sebenarnya judul ini ada itunya, teman-teman. Ada apa ya, subjudul. Tapi subjudul ini nggak terlalu itu sih, nggak terlalu ditekankan untuk di WordPress ataupun di Blogger. Kita lebih sering memakai ini H1, H2, H3 gitu. Headline namanya. Nanti kita bahas di slide yang bawah. Yang step keempat, kita mulai menulis artikel. Nah, ini ketika kita menulis artikel, teman-teman ingat apa keyword yang akan kita tekankan di awal tadi. Di awal tadi sudah kita tekankan review mouse Logitech. Maka kita ketika nulis, ya jangan jauh-jauh dari review mouse Logitech. Usahakan tetap pada rambu-rambu review mouse Logitech. Kita nulisnya tentang apa gitu, tentang mouse Logitech. Tapi saran saya, kalau menulis itu jangan apa ya, jangan terlalu dipaksa untuk selalu terkeyword ini. Bisa pakai apa ya namanya, sinonimnya. Review ini sinonimnya apa, mouse ini sinonimnya apa, tuh pakai Logitech. Maksudnya Logitech ini bisa pakai kompetitornya, dibuat pembanding, itu bisa juga. Jadi jangan sampai teman-teman menulis untuk algoritma, tapi menulis saja ya, pokoknya menulis saja. Kita menulis untuk manusia supaya orang-orang itu mudah membaca. Dulu saya pernah, teman-teman, membuat sebuah case. Artikel pertama aku menulis sesuai dengan keyword, meskipun hasilnya bagus, tapi yang ngeklik dikit dibandingkan dengan menulis artikel keywordnya nggak terlalu banyak tapi enak dibaca. Meskipun nggak nomor satu, yang ngeklik lumayan banyak daripada kita menulis hanya terpaku pada keyword. Ingat, kita menulis untuk manusia. Ketika kita nulis di sini, ketika step kita mulai menulis artikel, nggak usah terlalu mementingkan apa ya, keywordnya. Nanti itu akan dibenarkan kalau pakai WordPress ya. Kalau pakai WordPress, nanti itu di sini ada ini, teman-teman, ada analisisnya apa aja yang kurang. Kayak ini, artikelnya mengandung 0 kata, berarti masih 0, itu jelek. Minimal kalau di sebuah artikel itu 300 kata, teman-teman. Ingat ya, di sebuah artikel itu minimal 300 kata. Ini kayak ini. Disarankan 300 kata. Ini suaranya agak berisik ya, soalnya hujan. Mohon maaf nih. Di sini hujan soalnya. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Wah, ini kok sama. Nah, buat headline berkeyword. Wah, ini suaranya makin berisik ini ya. Headline berkeyword ini contohnya gini, teman-teman. Misal kita nulis ini ya. Tadi kan tentang review mouse ya judulnya. Tentang review mouse. Nah, ini contoh headline. Ini headline pertama itu namanya judul. Headline 1 itu namanya judul, teman-teman ya. Ini headline 2, ini namanya subjudul. Atau kalau kita pakai WordPress, biasanya pakai H2, H1 kayak gini. Pakai apa namanya ini? Penggunaan HTML gitulah ya. Pakai H2, H1, H3, H4 sampai H5. Biasanya sampai H5 aja, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya intinya nanti ketika teman-teman membuat sebuah headline, masukkan kata kunci. Nah, ini kan judulnya tadi kata kuncinya review mouse Logitech. Ini ada mouse Logitech, ini ada review. Nggak harus reviewnya di sini, nggak harus reviewnya ada di sini.
bisa dibolak-balik asalkan kata-katanya tetap sama. Itu namanya penggunaan kata kunci. Jangan terpaku sama kata kunci utama ya, soalnya jelek nanti hasilnya kalau terpaku. Bentar. Oke, ini poin kelima ya teman-teman ya, membuat headline. Headline-nya masukkan kata kunci. Untuk teman-teman yang ketinggalan nanti bisa lihat itu ya, videonya bisa diputar ulang, nanti Mimin kirim. Linknya ada di deskripsi WhatsApp, teman-teman bisa download di situ. Setelah Mimin upload ya, ini belum Mimin upload soalnya masih direkam. Nah ini yang paling penting teman-teman, jangan lupa gambar. Ketika teman-teman udah menulis dan menulis banyak gitu ya, tapi lupa masukkan gambar, ya jangan. Nah ini ada tips ketika memasukkan gambar. Ada tips ketika memasukkan gambar. Kalau di Blogger sama WordPress itu sama aja teman-teman. Namanya tuh ALT text ini. Ini masukkan kata kunci. ALT text di Blogger ada kok, ada. Ini jangan lupa masukkan kata kunci biar bisa mengangkat artikelnya. Jadi gambarnya ini bisa mengangkat artikel teman-teman. Jangan lupa masukkan kata kunci. Jadi nanti teman-teman tinggal masukkan aja tadi kata kunci yang tadi, atau masukkan judul aja nggak apa-apa. Taruh di center kayak gini. Secara simpelnya kayak gini teman-teman. Jangan lupa gambar ya. Kalau nggak ada gambarnya kan nggak enak ya kalau dibaca gitu. Nah ini terakhir itu koreksi ya, koreksi bentar aja, ada yang tipe apa enggak gitu ya. Lalu dipublish. Setelah publish, nanti teman-teman bisa memasukkan link atau ke web apa namanya tadi, Webmaster Tools ini ke Google ini teman, Google Webmaster Tools atau apa sih namanya, terlupa gue. Google, iya Webmaster Tool bener. Teman-teman tinggal salin aja linknya ini, lalu teman-teman enter aja di situ. Kita coba bedah artikel ini aja ya, artikel yang tag one, yang nomor 1 ini, di kata kunci cara membuat cerpen personal literatur dari beberapa apa namanya ini poin yang udah kita bahas tadi, tentang keyword, riset keyword, tulis judul, mulai menulis, lalu ada headline, gambar, dan juga publish. Kita coba cek tentang keywordnya. Kita klik dulu ya. Ini artikel di Tak Pustaka nomor 1 di kata kunci tadi. Ini udah teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pelajari di video yang akan dibagikan. Ini direkam kok. Direkam ya kayaknya. Oh ya, direkam kok. Jadi nanti bisa teman-teman pelajari. Lihat, judul sama yang awal tadi ternyata beda. Kenapa bisa begitu? Soalnya tadi kita menggunakan tools tambahan SEO ini. Kita nulis judul di sini, ini bertujuan untuk di halaman Google, bukan di artikelnya. Kalau ini di artikelnya, perbedaannya gitu aja. Tapi sebenarnya tujuannya sama aja. Ini kata kuncinya adalah cerpen personal literatur, atau cara membuat cerpen personal literatur. Jadi ada dua kata kunci sebenarnya. Cerpen personal literatur sama cara membuat cerpen personal literatur. Kita cek. Nah ini namanya headline kedua atau H2. Kita pakai penerapan yang H2 tadi tentunya. Yang mana tadi? Yang ini. H1 itu judul. H1 itu judul. Ini judul, ini H1. H2. H2 itu ini. Nah ini masih ada kata kuncinya ya. Cerpen personal literatur. Udah ya. Nah, kita mulai masuk ke artikelnya. Ke mana ini namanya? Ke gambarnya. Penerapan ALT. Ini ALT-nya nih. Ini ada muncul cara membuat cerpen. Ini adalah kata kunci yang aku masukkan. Ini sebenarnya dulu tulisanku di Blogger, cuma aku pindahkan ke WordPress beberapa bulan lalu, mungkin bulan Januari kali ya.
Ini tulisanku di Blogger, aku masukkan di WordPress. Jadi gambarnya masih resource-nya ada di WordPress ini, di Google, di Blogger. Kata kunci yang aku masukkan di ALT image-nya itu cara membuat cerpen. Lalu kita lihat beberapa, nah ini poin-poinnya nih. Ini juga, ini enggak poin itu ya, bukan H1, H2, H3, ini cuma aku bold aja. Nah ini kan lebih dari 300 kata teman-teman. Ini tulisan lebih dari 300 kata, jadi cukup baik lah ya. Untuk penilaian dari Yoast SEO, sebenarnya adalah orange. Artinya orange ya perlu perbaikan sedikit. Enggak biru. Kalau update dari Yoast terbaru memang untuk biru itu susah banget teman-teman. Susah banget. Teman-teman harus bikin kata pasif, kata aktif, kesuan gitu. Kelamaan ketika teman-teman nulis itu pasti nggak terfikir dong. Usah nulis saja gitu. Yang penting ada di peringkat awal. Untuk penerapan yang tadi, untuk yang submit di webmaster tool ini, bentar. Untuk submit di webmaster tool ini, contohnya seperti ini teman-teman. Ini artikel ya, kita copy aja. Ini teman-teman yang punya blog, yang punya blog dan website, biar artikel cepat ke indeks, kita copy aja. Lalu di sini, tapi teman-teman harus daftar dulu ya, daftar Google Search Console ini. Nanti teman-teman masukkan linknya, langsung di enter aja. Nanti Google ini tahu ini udah di indeks atau belum. Ternyata udah. Berhubung Google ini masih mendisable request index 2 minggu sih katanya 2 minggu. Jadi masih belum request index. Tapi ini udah terindeks ya teman. Udah ada centang hijau ini namanya udah terindeks. Nah kayak gitu. Jadi simpelnya untuk pembelajaran kelas pertemuan minggu ini, SEO itu sebenarnya nggak susah banget buat teman-teman. Yang penting kita tahu keyword apa yang akan kita tulis. Itu aja dulu, keyword apa yang kita tulis, dan analoginya gimana kita mencari keyword itu. Misal, seperti manual tadi kita bahas. Aku punya permasalahan, ingin mencari mouse, misal. Aku pengen mencari mouse Logitech, buat keperluan gaming. Kira-kira yang aku tulis apa ya nanti? Pasti review mouse Logitech, merek apa gitu. Atau seri apa, misal review mouse Logitech G103. Itu memang udah di pikiran kita. Nah itu coba, atau istilahnya gini, teman-teman coba ambil proof atau point of view dari pembaca teman-teman. Mereka itu nulisnya apa? Dari kasus teman-teman memiliki studi kasus yang seperti itu. Aku pengen membeli mouse. Kira-kira yang aku tulis di Google apa ya? Nah kayak gitu. Itu contoh cara membuat atau cara riset keyword secara manual atau secara logika aja. Atau pakai aplikasi tambahan Ahrefs Suggest ini. Ini lebih nggak terlalu powerful sih. Bayar juga ini. Dulu nggak bayar, sekarang bayar, nggak tahu ini Nel Patel. Lalu yang ketiga, kita review ulang ya. Menulis judul itu teman-teman harus perhatikan, harus memasukkan keyword. Jangan sampai lupa, meskipun keywordnya nggak selalu review mouse Logitech, bisa dibolak-balik itu tetap bisa, asalkan kata kunci utamanya masih teman-teman masukkan. Pokoknya jangan lupa masukkan kata kunci, itu paling penting pokoknya. Kata kunci itu paling penting dimasukkan dalam judul. Lalu poin yang keempat, ketika menulis artikel, jangan menulis artikel terpaku dengan review, terpaku dengan keyword. Jangan sampai terpaku dengan keyword. Ketika teman-teman nulis artikel, ya udah nulis aja. Intinya gitu aja, wes. Nulis aja. Yang penting nanti, yang penting itu di sini. Judul H2, H3 sampai H4, H5 harus masukkan kata kunci atau keyword. Itu paling penting. Ketika nulis ya udah nulis aja lah, nggak apa-apa.
Nanti kalau perlu dimasukkan ya udah masukkan ketika kita mengkoreksi atau merevisi tulisan kita sendiri. Yang penting tulisan kita enak dibaca, itu udah mantep banget ya. Sama itu ya teman-teman, ini mungkin nggak disadari para blogger ya. Ketika menulis, usahakan paragrafnya itu pendek-pendek. Nggak usah panjang kayak buat artikel ilmiah. Nggak ada yang baca nanti. Contohnya kayak gini. Nah, cuma berapa kalimat ini? Dua. Nah, ini cuma dua juga. Ini cuma dua. Cuma satu. Jadi nggak usah panjang-panjang membuat paragrafnya. Cukup 1, 2, 3, enter. 1, 2, 3, enter. 1, enter gitu aja. Nggak usah banyak-banyak ketika menulis artikel. Lalu poin yang kelima udah kita bahas tadi ya. Jangan lupa untuk judul masukkan keyword. H2 masukkan keyword. H3 masukkan keyword. Intinya keyword itu penting banget untuk dimasukkan. Jangan sampai nggak dimasukkan. Soalnya kita membahas tentang artikel yang SEO atau Search Engine Optimization, maka kita bicara tentang keyword. Keyword itu segalanya lah untuk SEO itu ya. Dan untuk gambar, ini gambar usahakan, ini saran dari aku ya, usahakan gambarnya itu ukurannya kecil banget teman-teman. Kalau bisa di bawah 100 KB. Jangan sampai upload gambar 2 MB, 4 MB, lemot nanti websitenya. Kalau bisa di bawah 100 KB. Kalau bisa lagi ya di bawah 50 KB, itu lebih bagus. Selain mempercepat web, itu juga bisa memperbagus apa ya, citra website teman-teman di mata Google. Bagus pasti. Dan yang terakhir tadi, mengkoreksi jelas ya. Koreksi nanti kita bisa mereview ulang, bisa memasukkan keyword di mana mungkin kita lupa, ataupun mungkin wah ini paragraf ini nggak ada keywordnya sama sekali, udah kita masukkan dengan mengotak-atik kata-katanya biar enak dibaca gitu. Lalu yang terakhir adalah webmaster tool yang udah kita bahas tadi. Nah ini kita masukkan keywordnya di sini, kita masukkan linknya, ketika teman-teman udah membuat postingan dan teman-teman terbitkan. Lalu link yang udah teman-teman terbitkan tadi, ini link ini teman-teman copy taruh di sini. Nah, kalau posisinya udah centang biru gini, centang hijau gini, berarti udah terindeks. Kalau belum, berarti belum. Harus sabar ya, soalnya Google masih ada update, nggak bisa request index. Jadi kesimpulannya, menulis SEO itu nggak gampang ya, nggak gampang dan juga nggak sulit, sedengan, tengah-tengah. Intinya kita harus tahu keyword, tahu analogi pencariannya, gambarnya harus kecil, dan materi penulisannya harus pas. Paragrafnya jangan sampai dikit-dikit, jangan sampai banyak-banyak. Usahakan 2 kalimat enter, 3 kalimat enter, 1 kalimat enter. Kalau panjang banget 1 kalimat aja, koma, tata-tata, enter gitu aja. Nggak usah panjang-panjang. Nanti jadi artikel ilmiah. Nggak cocok. Google nggak suka artikel ilmiah. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini di kelas hari ini membuat artikel SEO kuncinya adalah mengetahui keyword. Kuncinya itu sebenarnya, mengetahui keyword. Research keyword ini adalah turunannya ya, ketika kita udah tahu keyword ya kita research keyword. Kalau kita udah tahu keyword ya kita bisa nulis judul. Atau kalau kita tahu keyword ya kita bisa menulis artikel. Soalnya keyword itu segalanya. Menulis artikel, khususnya artikel SEO, itu keyword segalanya teman-teman ya. Ini bisa diterapkan ketika teman-teman membuat freelance menulis artikel. Banyak loh freelance artikel yang harganya lumayan mahal. Ada yang satu artikel 300 kata, harganya 15.000, 20.000 gitu. Banyak. Biasanya aku ditawarin gitu. Buat apa? Tapi ya lumayan juga ya kalau malas nulis itu pakai jasa-jasa orang-orang kayak gitu. Hasilnya juga bagus-bagus. Mungkin kelas hari ini cukup sampai di sini aja teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya. Mumpung masih jam 8, ini hujan di sini jadi nggak apa ya, kurang kurang jelas suaraku tadi. Silakan bertanya teman-teman. Presentasinya cukup sampai di sini aja. Yuk bertanya yuk. Ini nanti filenya aku kirim di itu ya,
di link yang ada di deskripsi WhatsApp dan juga di Telegram. Teman-teman bisa download. Teman-teman bisa tanya. Kalau nggak tanya nanti tak batasin sampai 20-20 ya. Nanti kita akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Aku kasih waktu 10 menit. Saya teman-teman silakan bertanya, jangan malu-malu. Kita ngobrol tentang blog dan website hari ini, tentang penulisan artikel SEO atau Search Engine Optimization. Biar artikel yang teman-teman tulis itu bisa ada di rank one ataupun ada di puncak Google. Efeknya banyak loh teman-teman. Ketika teman-teman nulis artikel yang kayak gitu, bisa meningkatkan rating blog, bisa meningkatkan penjualan kalau teman-teman jualan, dan masih banyak lagi. Ayo, jangan malu-malu untuk bertanya, karena bertanya itu gratis. Berlaku banget. Apakah langkah tersebut juga berlaku untuk blog gratisan? Berlaku banget. Itu penerapan yang universal ya. Nggak harus website yang berbayar, website yang gratisan itu bisa dipakai di semua blog. Di blogspot.com, di wordpress.com itu bisa. Ini penerapan artikel yang nggak ukur-ukur ya. Soalnya artikelku yang ini teman-teman, yang peringkat 1 ini, dulu aku nulisnya di blogspot. Dulu aku nulisnya di blogspot ini. Artikel ini dulu aku nulisnya di blogspot atau di blog gratisan ya. Meskipun dulu aku pakai domain yang bayar, tapi hostingnya itu gratisan. Kalau teman-teman masih bingung tentang hosting dan domain, bisa lihat presentasi pertama. Itu aku jelaskan perbedaan hosting, perbedaan domain, harganya udah aku jelaskan. Kurotul ini, kalau di WordPress, gimana caranya jadiin blog kita jadi komersil? Soalnya kemarin pakai WordPress, bingung. Ini WordPress apa nih? Komersil dalam bentuk apa? Kak Kuratul Aini ini gimana? Gimana? Komersil dalam bentuk apa nih? WordPressnya di wordpress.com atau wordpress.org. Beli domain dan hosting atau yang pakai gratisan. Soalnya WordPress ada dua. Ada yang gratisan, ada yang berbayar. Gimana Kak Kuratul Aini? Tulisannya kita Kak yang pakai gratisan. Sebenarnya bisa teman-teman. Kemarin tuh aku lihat apa ya, jasa layout. Ini ada WordPress gratisan yang ada di puncak. Mana ya? Beberapa hari lalu aku pernah melihat .wordpress. Nah ini nih contoh ini. Nah ini data usaha kalah malah. Nah ini wordpress.com. Jasa edit buku .wordpress.com. Ini. Itu contoh WordPress gratisan yang bisa dipakai untuk jualan. Jadi nulisnya kalau pengen dibuat kayak gitu, komersil kayak gitu, harus belajar SEO yang kayak tadi itu kita pelajari bersama-sama, tentang research keyword, tentang judul, tentang apa tadi, tentang H1 H2 H3, tentang gambarnya, dan jangan lupa submit submit di ini di Google Webmaster. Jangan lupa, ini penting.
Meskipun artikel teman-teman nanti keren banget, SEO banget, tapi nggak terindeks di Google ya sama aja, nggak bisa dicari teman-teman. Ya, intinya nanti teman-teman yang pengen mengkomersilkan websitenya atau membuat jasa ataupun kursus bisa pakai teknik SEO. Keyword apa yang ingin teman-teman teman-teman kuatkan, itu teman-teman pakai secara konsisten kayak gitu. Udah ya Mbak Kurotula, ini caranya hanya Kak Kurotula ini cukup menerapkan teknik SEO yang udah saya jelaskan tadi. Itu udah cukup 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 lengkap lah untuk bisa diterapkan. Kalau domain berbayar ini teman-teman, ini datapustaka.com ini berbayar. .com. Kalau WordPress.com itu kan web subdomain ya teman-teman. Kalau misal contoh nih ya, contoh apa ya, Naya, KA ini aja, KA ini ya, KA ini .wordpress.com ini adalah contoh website gratis yang aku yang aku biru-biru ini. WordPress.com ini adalah subdomain dari WordPress, itu gratis teman-teman, jadi nggak dipungut biaya. Kalau pengen berbayar, teman-teman bisa beli di rumah web ini. Kalau kalau aku pakai di rumah web teman-teman, misal namanya Kak Kuratul Aini ya, pakai nama Kak Kuratul Aini, cari aja di sini. Ini adalah berbayar ya, domain berbayar. Kalau pakai WordPress teman-teman nggak harus ya, harus beli domain dan juga hosting. kurotulaini.com misalnya, dicek dulu namanya ini udah ada apa belum, udah dimiliki orang apa belum. Kalau udah dimiliki orang, nggak bisa kita beli. Nah, ternyata punyanya Kak Kuratul ini ada nih, beli aja Kak. 125.000 per tahun, ya nggak terlalu mahal ya untuk 1 tahun, lumayan lah, beli aja. Ini nanti bisa di apa disambungkan di Blogger kok. Blogger itu gratisan teman-teman ya. Kak Kuratul ini yang pengen domainnya kelihatan keren, kurotulaini.com, tapi nggak pengen bayar hosting, bisa pakai blogger.com, itu gratis, cuma keluar uang buat ini aja. Dan ini pun setahun ya, setahun loh, ini bukan per bulan ataupun per hari, lumayan lah ya. Oke ya Kak Kurotula ini. Lalu ada Kak Indah Dwi, Google Search Console tadi. Sebentar, Google Search Console tadi buat apa ya Min, kurang paham. Nah, Google Search Console ini teman-teman, ini buat mensubmit artikel kita. Ketika kita udah menulis artikel yang buahnya udah nulis, udah kita publish, tapi nggak kita masukkan di sini, nanti nggak ke indeks. Meskipun ke indeksnya itu lama kalau nggak dimasukkan ke sini. Pengalamanku sendiri ya, ada beberapa artikelku yang nggak ke indeks, itu maksudnya ada di Google teman-teman ya. Contohnya, contoh artikel. Nah, ini artikel contoh beberapa artikel yang ke indeks maksudnya terdaftar, ya terdaftar. Kalau nggak teman-teman cantumkan di sini, nggak teman-teman submit di sini, nanti terdaftarnya lama. Kalau nggak gitu ya nggak terdaftar. Kalau pengalamanku sendiri ada kemarin ya, kan ini masih disable ya untuk request indeksnya. Ada beberapa artikel yang baru aku tulis dan belum terindeks selama mungkin 1 minggu ini ya. Soalnya Google lagi nggak mau diganggu kayaknya, nggak bisa ngeindeks untuk sementara waktu. Jadi fungsinya Google Search Console itu untuk mengindeks artikel kita biar ada di Google, biar nggak apa ya, biar nggak di rumah kita aja, biar nggak di domain kita aja, gitu. Simpelnya gitu Kak Indah Dwi.
Terus apa lagi nih? Kak, tadi beda H1 dan 2 apa ya? Muhammad Davin. H1 H2. H1 itu judul teman-teman ya. Perlu diingat nih ya, H1 itu judul. Judul. H1 itu judul, H2 itu subjudul. Ini H2 ini. Coba aku HTML kan ya. Nah, ini H2. Contoh artikel di artikel tak pustaka aja. Nah, ini H1. H1-nya judul, teman-teman. Ini H1, ini H2. Nah, ini H2. Ini masih ada kata kunci ya, cerpen personal literatur. Di H1 juga ada cerpen personal literatur. Nah, ini cuma H1 H2 aja. Teman-teman nanti bisa sampai H3, H4, H5 terserah. Itu opsional saja, terserah teman-teman. Untuk Kak Krotul ini lagi nih. Kalau misal sudah saya beli domain berbayar, tetap pakai cara SEO tadi. Ya, benar. SEO itu bisa diterapkan untuk website berbayar maupun tidak berbayar. Sama aja teman-teman ya. Sama aja. SEO itu bisa diterapkan di semua blog gratisan, berbayar. Punyanya korporat, punyanya individu. Cerita pribadi pun bisa dibuat untuk SEO. Jadi teman-teman nggak usah nggak usah bingung. Soalnya SEO itu bukan ilmu yang khusus untuk berbayar ataupun khusus untuk gratisan, tapi ini universal banget lah ya. Bahkan perusahaan-perusahaan itu membutuhkan SEO teman-teman ya. Kalau perusahaan aja nggak terdaftar di Google, dicari nggak ada, ya gimana mereka jualan gitu loh. Itu teman-teman ya. Itu Kak Krotel ini. Bisa kok, bisa dipakai. Bisa dipelajari tadi poin-poinnya udah gampang banget lah ya tadi ya. Bisa diterapkan. Coba itu deh, coba uji coba dulu gimana asiknya nulis SEO gitu. Sebenarnya dulu ada artikel pertama kali yang terindeks ya punya aku, namanya ini ebook komedi. Ini aku memasarkan e-buku sendiri, bahkan ada dua ya, novel humor PDF sama novel komedi PDF. Ini beda judul, keywordnya sama, e-book komedi, tapi ini nggak tahu kok ada satu dua ini anugerah, dan persaingannya cukup berat. 2,7 miliar 2,7 juta artikel, bisa peringkat satu dua. Ini artikel pertamaku dulu yang bisa masuk Type 1 ini sejak tahun 2017 18, sejak 18 udah nangkring di situ. Jadi sesuai poin kita tadi ya, sesuai poin kita tadi, SEO itu bertahan lama. SEO itu bertahan lama. Jadi keunggulannya itu bertahan lama, teman-teman. Udah gratis, bertahan lama, mudah ditemukan. Gitu. Nggak ada alasan untuk nggak mempelajarinya. Apalagi teman-teman yang punya blog ya. Eman kalau nggak belajar SEO. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kita akhiri jam setengah 9. Setengah 9 lebih 5 lah, biar 1 jam. Mas Amin mungkin tanya. Ada cukup mantap. Itu Pak Dewanto, boleh nih. Iya Mas, apa bisa terdengar ya? Bisa. Ya, mohon maaf saya terlambat masuk. Untuk SEO-nya tadi pakai apa ya Mas? Pakai apa? Masih. Maksudnya apa? Iya, maksud saya teknik yang digunakan itu apa gitu? Teknik saya. Iya. Kalau saya menamanya SEO ala kadarnya. Ini SEO yang saya kembangkan sendiri. SEO Oh, ala kadarnya.
Eh, Kalau Pak, oke. kalau Pak Dewanto gimana nih? Ini seorang blogger juga ya. Eh, enggak, saya nggak pernah pakai SEO, makanya tadi tertarik untuk Hmm, mengetahui Mas. Kalau misalnya boleh di apa ya, dielaborasi lebih lanjut lagi, mohon maaf karena seperti saya bilang tahu Telegramnya baru saja. Jadi SEO ala kadarnya itu seperti apa gitu kira-kira. Makasih ya Mas. ya ya. Nanti Pak Dewanto bisa sih melihat rekaman ulangnya ini ya, secara keseluruhan tadi dari awal bisa kok. Oh Atau ya, bisa lihat presentasi kedua itu aku menjelaskan tentang isu akademik secara dasar. Kalau secara di sini ya, di presentasi kali ini, isu akademik sebenarnya kita fokus pada keyword. Kita fokus pada keyword yang ingin kita tuju. Keyword apa nih? Jadi kayak artikel yang tadi misal, ini artikelnya cuma dikit banget isinya. Keywordnya adalah ebook komedi. Dan ini berlaku untuk beberapa keyword teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengandalkan beberapa keyword. Nanti bisa teman-teman list di notepad misal. Bisa list teman-teman di notepad dulu. Yang pertama, ebook komedi. Apa nih yang ada hubungannya sama ebook? Filenya apa biasanya? Novel, novel komedi, PDF. Kali ini berhubungan sama sama ebook ya. Novel PDF dan sampai seterusnya. Terserah teman-teman. Coba pakai novel komedi PDF ya. Kalau novel komedi aja nanti keluarnya buku. Nah ini masih aja ya, masih tetap masuk. Atau komedi PDF, coba. Nah, kalau komedi PDF udah nggak masuk ya, berarti di luar kata kunci. Itu contoh penerapan SEO kadarnya. Di sisi keyword, kita mengedepankan keyword. Kalau SEO memang kita mengedepankan keyword, teman-teman. Yang kedua adalah kita fokus kepada research. Kalau research keyword, SEO ala kadarnya, saya nggak menggunakan aplikasi khusus, meskipun ada aplikasi khusus seperti Ubersuggest ataupun Google Keyword Planner. Biasanya aku pakai cuma buat apa ya? Buat bahan aja, bukan buat bahan menulis, buat ide. Nah, untuk mencari ide aja. Riset keyword yang dipakai SEO ala kadarnya adalah kita menganalogikan, kita mengambil sudut pandang dari pembaca kita. Misal, saya ingin menulis tentang review mouse Logitech, apapun ya. Nah, kita ambil sudut pandang dari pembaca. Kita memikirkan, aku pengen mouse Logitech untuk keperluan game. Itu pasti nanti cari di Google dong. Yang terpikiran apa? Pasti cari review dulu. Review mouse titik-titik apa gitu. Nah, kayak gitu. Sudut pandangnya kayak gitu, teman-teman. Itu untuk mencari keyword dan juga untuk mencari judul. Kita menganalogikan kita sebagai pembaca. Jadi dibalik gitu loh. Kita nggak nulis sebagai penulis, tapi kita menulis sebagai pembaca. Gitu. Simpelnya seperti itu. Itu hierarkinya mungkin. Hierarkinya SEO ala kadarnya. Ala kadarnya tapi masih agak hard level. Tapi kita nggak main itu ya, backlink. Ini terlalu hard level banget kalau main backlink. Backlink itu nanti bisa kita undang beberapa teman-teman blogger yang berpengalaman. Itu mainnya nggak karu-karuan ya. Sehari itu bisa ribuan pengunjung dalam satu artikel. Itu keren banget ya. Kita akhiri jam 8 setengah 9 lebih 5 ya. Ini udah mulai keluar teman-teman kayaknya. Sesi pertanyaan ini. Kalau ada pertanyaan lagi silakan teman-teman ya, tanyakan. Silakan tanyakan sebelum saya akhiri. Hujan juga di sini. izin Mas, boleh tanya lagi Mas? Boleh, silakan.
Ya, jadi tindak lanjut dari meneruskan pertanyaan yang tadi, Mas. Jadi Mm-mm. intinya adalah berarti begitu Mas punya ide seperti tadi Pak Mouse Logitech, berarti kita Mm-mm. ke Google ya. Kira-kira kalau Mouse Ya Logitech benar. itu kata Mm. kuncinya apa sih yang terkait Mm. gitu ya. Nah, terus Biasanya kemudian gitu. Mm. oke. Nah, habis itu kemudian kita membuat tulisan se- seperti atau ada kata-kata itu gitu kurang lebih. Benar, benar. Oh, oke, Ah, siap-siap. Terima kasih banyak, Mas. siap Pak Dewanto. Intinya kita menulis artikel SEO, kita itu menyebar kata kunci teman-teman ya. Kata kunci yang udah terpikir, oke, review mouse Logitech. Kita nulis nih paragraf pertama, kita sebar kata kunci review mouse Logitech ini di mana? Di kalimat pertama misal. Misal tulisannya baru-baru ini review mouse Logitech banyak dibicarakan orang. Misal. Titik, terus kalimat keduanya apa? Kalimat terakhir di paragraf pertama ada tulisan review mouse Logitech lagi, misalnya kayak gitu. Ada di paragraf ketiga misal, kita tulis ada review mouse Logitech lagi, gitu teman-teman. Atau enggak nanti tulis di heading aja, kalau enggak mau tulisannya kayak robot, kok banyak review mouse Logitech gitu. Terus heading aja, gitu. Intinya kita menyebar keyword ke beberapa bagian tulisan kita, entah di paragraf pertama. Kalau beberapa saran dari SEO expert ya, teman-temanku yang anak SEO, mereka itu menyebar 3 keyword di paragraf pertama. Itu biasanya untuk menguatkan. Soalnya crawl Google ataupun Google ketika merayapi sebuah artikel itu dilihat dari paragraf pertamanya dulu. Katanya sih begitu. Itu teknik lama. Kalau aku pakai yang itu dulu pernah, tapi sekarang nggak terlalu berlaku. Yang penting kita nulis aja. Kita nulis, nanti setelah revisi kita masukkan beberapa keyword. Yang penting tulisannya bisa dibaca orang lah ya, bisa dipahami. Percuma nanti tulisannya SEO tapi nggak dipahami ya, nggak masuk lah ya. Google nggak suka. Algoritmanya Google sekarang lebih pandai daripada dulu. Mungkin kelas ini bisa saya akhiri ya, teman-teman. Teman-teman yang ketinggalan nanti bisa lihat di rekamannya, soalnya saya rekam kok. Jadi tenang aja. Kalau teman-teman yang baru gabung di Data Pustaka Kelas, teman-teman bisa lihat videonya di link yang udah aku taruh di deskripsi Telegram dan juga di deskripsi WhatsApp. Itu bisa teman-teman klik, nanti download file-file yang lama. Ada presentasi ke-1 tentang pembahasan blog awal-awal, yang kedua tentang bahas SEO secara dasar dan copywriting blog, yang ketiga ada Mas Amin yang tentang bahas buku, penulisan buku, yang keempat tentang SEO ini. Nanti yang pertemuan kelima nanti Mas Amin bahas tentang penulisan buku lagi teman-teman ya, balik lagi ke penulisan buku. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali itu kepenulisan artikel blog, sebulan sekali kepenulisan tentang buku atau menulis buku gitu. Nanti mungkin ada pemateri yang luar biasa yang akan kita undang kalau teman-teman antusiasnya tinggi gitu. Kelas hari ini cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Silakan bisa keluar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.